Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Mari kita kembali bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang memberikan setiap umat-Mu hidup dalam relasi dengan Allah, agar kami semakin memiliki karakter Kristus. Kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk menghasilkan buah kerajaan Allah. Kami bersama memohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus agar mengubahkan hidup kami dan memampukan kami melakukan misi ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kuasa surga, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari dalam kitab Matius pasal 21 ayat 34 sampai 36 dengan judul penyebab kehidupan yang tidak menghasilkan buah. Matius pasal 21 ayat 34 sampai 36. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak lagi daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Dari pembacaan tadi, mari kita bersama-sama merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa penggarap kebun anggur tidak menghasilkan buah? Penggarap kebun anggur tidak menghasilkan buah kehidupan yang baik karena mereka tidak tunduk pada otoritas atau penyalahgunaan otoritas, sehingga berniat jahat menguasai kebun anggur, berlaku jahat, curang, dan menyimpang. Hal ini terbukti ketika tiba musim panen, pemilik kebun anggur mengutus hambanya untuk menerima bagian. Tetapi penggarap kebun anggur malah menangkap, memukul, dan membunuh hamba-hamba itu. Ini jika dalam arti rohani, ada orang-orang yang telah dipercaya Allah, yang mengerti firman Allah, yang seharusnya hidup bertanggung jawab menghasilkan buah kerajaan Allah, tetapi berniat jahat menguasai kebun anggur, berlaku jahat, curang, dan menyimpang, karena akarnya adalah sikap hatinya tidak percaya Allah, memberontak pada Allah, dan karena penyalahgunaan otoritas rohani. Pertanyaan yang kedua, mengapa umat masa kini ada yang hidup kurang maksimal menghasilkan buah kerajaan Allah? Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, jika umat masa kini ada yang hidupnya kurang maksimal menghasilkan buah kerajaan Allah, karena bisa jadi kurang percayanya pada Allah, dan karena tidak mengerti sungguh-sungguh hakikat hidupnya. Matius 13 ayat 23, demikian sabdanya, yang ditaburkan di tanah yang baik,
ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dari Matius 13:23 ini, di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Artinya, menerima firman dengan lembut hati untuk mengerti dengan benar bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dengan tujuan pertama bukan membawa umat ke surga, tetapi untuk mengembalikan relasi umat dengan Allah agar umat hidup dalam kerajaan Allah, atau umat hidup dikendalikan sepenuhnya oleh Allah untuk menghasilkan buah kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah hakikat hidup umat percaya. Maka jika ada umat yang tidak menghasilkan buah maksimal karena ada yang beranggapan yang penting sudah selamat, jika mati nanti pasti masuk surga, itu sudah cukup, sehingga hidup cenderung menyimpang dari maksud Allah. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pengertian yang benar dari Tuhan, jika umat masa sekarang ini ada di dalam dunia, yang pertama telah menerima Tuhan Yesus dan firman-Nya, yang kedua kemudian hidup dalam kerajaan Allah, di mana Allah bertahta di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga hidup sekarang ini dalam dunia dikendalikan sepenuhnya oleh Allah untuk menghasilkan buah kerajaan Allah. Baru yang ketiga, kemudian jika tiba saatnya, kita dipanggil Tuhan ada di surga, tempat kediaman Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita semakin memiliki hubungan pribadi dengan Allah, Sang Sumber kehidupan yang menghasilkan buah kerajaan Allah. Hidup kita semakin dalam ketaatan, kejujuran, kesetiaan, kasih mesra, dan pengampunan untuk menghasilkan buah kerajaan Allah. Yang menghasilkan buah kerajaan Allah itu seperti halnya dalam Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidup menghasilkan buah kerajaan Allah juga seperti yang dimaksud dalam kitab Filipi pasal pertama ayat 21-22 yang demikian sabdanya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup menghasilkan buah kerajaan Allah dalam dunia ini dengan bekerja keras, membawa banyak jiwa berjumpa dengan Kristus, sehingga banyak orang diselamatkan, dikendalikan hidupnya sepenuhnya untuk menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Demikian. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Penyebab kehidupan yang tidak menghasilkan buah, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Lebih lagi hidup tinggal dalam Kristus dan firman-Nya. 2. Hidup dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. 3. Hidup dalam karakter Kristus dan melaksanakan misi ilahi. Dan yang keempat, hidup siap sedia berkorban untuk membawa banyak jiwa berjumpa dengan Kristus. Amin, puji nama Tuhan.
Untuk itu, Bapak Ibu, kekasih Kristus, mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan mohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Allah Bapa di sorga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena berkesempatan hidup dalam relasi dengan Allah, agar hidup kami semakin menghasilkan buah kerajaan Allah. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, agar kami semua dapat hidup berdampak lebih lagi, memberi solusi bagi sesama serta alam semesta di sisa waktu hidup kami di dalam dunia. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, sumber yang menghasilkan buah kerajaan Allah, kami telah berdoa dan menerimanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam hormat, salam sehat, limpah berkat, dan selamat berkarya lebih lagi, menghasilkan buah kerajaan Allah. Tuhan Yesus menuntun dan menyertai kita selamanya. Haleluya.